Lah sampai anakmu mondok ngene kiai sing ora tau tahlilan, ngene kiai sing ora tau wiritan, kiai ora tau selamatan, kiai ora tau yasinan, kiai ora gelem selawatan, maka pulang anakmu akan menjadi teroris, anakmu akan menjadi ISIS. Ingat, eling-eling omonganku ini. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya, sahabat pernah melakukannya? Gak ada. Terus ente bilang katakan ente ahlus sunnah? Nggak bisa. Keyakinan ente ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan ya, dan kemudian saya akan mereaksi, yaitu ada satu ustadz ataupun kiai yang mengatakan kalau memasukkan anak ke pondok pesantren ya, kalau kiainya itu tidak melakukan kunut subuh, kemudian tidak melakukan tahlilan, kemudian tidak melakukan selamatan, kemudian tidak melakukan maulidan, kemudian tidak melakukan sholawat, kemudian tidak melakukan yasinan, maka tariklah anak Anda dari pondok pesantren tersebut. Dan kiai tersebut mengatakan nanti anak Anda kalau tidak ditarik akan menjadi teroris. Nah, ini yang jadi persoalan ya, tanda tanya. Kenapa kok bisa menjadi teroris ya? Asal muasalnya itu dari mana ya? Tidak melakukan tahlilan, tidak melakukan yasinan, tidak melakukan kunut subuh, kok bisa jadi teroris? Nah, teman-teman semuanya, kemudian Imam Hanafi, Imam Ahmad tidak melakukan kunut subuh. Apakah mereka juga dituduh teroris ya? Kemudian Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis tidak melakukan tahlilan, kemudian tidak melakukan kunut subuh ya. Kemudian Al-Irsyad juga tidak melakukan tahlilan, tidak melakukan kunut subuh. Apakah mereka juga disebut teroris? Nah, teman-teman semuanya, mari kita lihat ya videonya tentang ustadz ataupun kiai tersebut yang mengatakan seperti itu. Nah, mari kita simak. Dan di dalamnya anaknya cadaran semua. Oke, cadaran, tapi otaknya jangan ikut-ikutan menjadi otak teroris, otak radikal. Cocok? Iki masya Allah. Iki mau syuting tenan to iki. Tenanan iki syuting iki. Ya wis. Nek ceramah tak hati-hati lho no. Bahaya Mbak Jamal masuk YouTube biasane. Nggih. Mondokne anak malam Jumat nginep neng pesantren. Cocok? Kaya Pak Jamal wis tau teng mondok kula elek-elek teh. Malam Jumat nginep. Deloken, rungokne kabeh iki. Deloken, kiainya itu malam Jumat yasinan atau itu kiainya itu yasinan atau tidak, malah mati tidur piye to iki. Totok sisan itu. Kiai kok turu sore-sore, kiai kentok kok piye? Ngenyek kiai iki. Itu malam Jumat kiainya yasinan atau tidak? Itu malam Jumat kiainya ada solawatan atau kiainya wiritan atau kiainya masih mau selamatan atau tidak? Kiainya pakai kunut atau tidak? Kalau yang saya katakan itu tidak dilakukan sang kiai di pondok itu, malah anakmu cabut bawa pulang. Ojo sido mondok neng kono, bahaya. Lah sampai anakmu mondok ngene kiai sing ora tau tahlilan, ngene kiai sing ora tau wiritan, kiai ora tau selamatan, kiai ora tau yasinan, kiai ora gelem selawatan, maka pulang anakmu akan menjadi teroris, anakmu akan menjadi ISIS. Ingat, eling-eling omonganku ini. Kalau kiai-kiai sing cek kaya aku iki. Kiai ini cek gelem selamat, ijik gelem. Nah, teman-teman semuanya ya, kita sudah mendengarkan ya, yaitu video tersebut mengatakan seperti itu ya. Kalau kiainya tidak melakukan tahlilan, yasinan, maulidan, dan tidak melakukan kunut subuh ya, tidak melakukan selamatan, tidak melakukan dan semacam ibadah-ibadah yang lain, maka nanti akan menjadi teroris jika anak Anda dipondokkan di pondok tersebut. Nah, teman-teman semuanya ya, ini adalah bentuk yang tidak patut untuk diucapkan, karena apa yang diucapkan oleh ustadz tersebut itu bertentangan dengan Muhammadiyah ya. Mereka juga tidak melakukan apa yang diucapkan oleh kiai tersebut seperti yasinan, tahlilan, kunut subuh ya, kemudian selamatan, kemudian kalau wirid itu masih wirid ya, tapi kan suaranya itu tidak dikeraskan ya.
Akan tetapi kalau perkataan seperti ini, karena tidak semua ya, tidak semua orang itu kan melakukan tahlilan ya, ataupun ada yang tidak melakukan kunut subuh ya. Apakah mereka juga dicap sebagai teroris? Itulah maksud saya seperti itu ya. Nah ini kan fitnah ya, jadi timbul fitnah tuduhan ya kepada suatu kelompok lain ya yang tidak melakukan cara beribadahnya seperti kiai tersebut. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya, apakah ya yang tidak tahlilan, kemudian tidak yasinan, kemudian tidak kunut subuh, apakah mereka pantas disebut teroris ya? Jawabannya pasti tidak pantas ya, karena ini adalah fitnah, menimbulkan fitnah ya. Dan apakah orang yang mengaku aswaja itu amalannya ada seperti yang kiai tersebut katakan ya? Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi saya akan menampilkan ya tentang terkait masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu oleh Ustaz Dr. Firanda Adilja MA Hafidhahullah Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Kemudian datang orang-orang ya ngaku Ahlus Sunnah. Ngaku apa? Ahlus Sunnah. Saya bilang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini nama yang mulia. Nama yang mulia. Nama ini bukan untuk mentazkiyah diri, bukan. Bukan kalau saya katakan saya Ahlus Sunnah berarti saya mentazkiyah diri saya, tidak. Sebagai nama pembeda. Sebagai nama pembeda daripada kelompok yang lainnya. Ya, sama seperti kita Islam beda dengan Yahudi, Nasrani dan agama yang lain. Sama. Ahlus Sunnah disebut Ahlus Sunnah, penamaan tersebut untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah. Jadi tujuannya disebut Ahlus Sunnah adalah untuk membedakan, karena di zaman tersebut banyak bid'ah-bid'ah, maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin disebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, "Sammulana rijalakum." Sebutkanlah rawi-rawi hadis ini. Kalau ini dari Ahlus Sunnah, yunzar ila Ahlus Sunnah, fayuqbal hadithuhu. Kalau ini perawinya Ahlus Sunnah, diterima hadisnya. Kalau perawinya Ahlul Bid'ah, ditolak. Kenapa? Karena di zaman periwayatan hadis tersebut mulai muncul Ahlul Bid'ah. Maka perlu ada nama yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Perlu ada. Nah, sekarang semua orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah ya. Maka perlu ada orang, para ulama bikin nama baru, namanya apa? Salafiyin atau Salafiyun, manhajus salaf. Dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf. Karena mereka tahu konsekuensinya, kalau bilang manhajus salaf harus ada salafnya. Kalau Ahlus Sunnah mereka masih ngaku kita Ahlus Sunnah ya. Kok bikin bid'ah? Ini bid'ah hasanah. Berarti Ahlul Bid'ah hasanah. Ahlul Bid'ah hasanah wal Jamaah. Paham ya? Jadi sebenarnya ini nama yang mulia, Ahlus Sunnah. Berarti ente harus berdalil dengan sunnah, harus dengan dalil. Bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Kalau ente mengatakan ente Ahlus Sunnah, harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan, amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ente tidak dikatakan Ahlus Sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada yang berani. Ya. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya, sahabat pernah melakukannya? Enggak ada. Terus ente bilang katakan ente Ahlus Sunnah? Enggak bisa. Keyakinan ente ini. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Adilja MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian jika ada orang yang mengatakan ya yang tidak kunut subuh, ya, yang tidak tahlilan, yang tidak yasinan dan lain-lain, itu bukan Ahlus Sunnah, maka ini tidak benar. Maka dari itu coba kita tarik kepada di zaman Nabi SAW ya, apakah mereka itu melakukan tahlilan ya, yaitu zaman para sahabat ya, apakah mereka melakukan tahlilan, kemudian apakah tabi'ut-tabi'in melakukan tahlilan, tidak, dan kemudian seperti apakah mereka juga melakukan selamatan. Nah, kurang seperti itu. Jadi yang kita bahas itu ya, kita tidak boleh menuduh orang itu yang tidak melakukan kunut subuh itu adalah teroris ya, karena itu semua tidak benar. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini semoga bisa dipahami ya, dan semoga video ini bermanfaat.